Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku? Lagi ngapain? Di mana aja pun kalian berada. Kali ini memasukin lebaran hari ketiga ya. Ya, bagi yang baru join channel ini, aku ucapkan selamat datang di channel aku. Dan juga aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Kali ini aku juga akan membahas, selama di sini, selama nggak ada kegiatan ya, aku bongkar-bongkar semua barang-barang yang ada. Ada barang yang terlupakan, ada barang yang kesayangan tapi belum dipakai, jangan dipakai. Salah satunya ya ini, Osprey Talon 33. Terbuat dari 70D ya, yang bawahnya ini 100D. Yang mana kita mau bahas dulu? Bahas depan dulu. Oke. Di depannya ada panel mesh yang melar dikit untuk menyimpan, ya pada umumnya sih orang pakai barang-barang kotor ya, barang-barang basah, seperti basah, kaos kaki basah. Nah, kita tidak mau taruh di dalam, soalnya yang namanya kaos kaki basah tuh baunya itu kan mudah menular. Terus kantong samping lebih kecil dikit, tapi tak menular, yang aku pakai untuk ini aja, untuk tempat minuman aku. Gini, kalau yang ukuran 33 aku paling bawa untuk ya, kalau sendirian mungkin untuk 2-3 hari jalan ya. Jadi satu kantong, satu tempat minum aja cukup. Kalau aku tahu di tempat tertentu tinggal ambil air aja. Nah, samping satunya lagi, paling aku taruh kalau nggak minuman ya ini tiang tenda dari Nemo Hornet. Kemudian apalagi kantong 3 udah, depan samping. Oke. Di sini juga untuk kita kalau jalan bareng-bareng juga ada ini, selain apa namanya? Selain untuk saringan air, ya, saluran air yang keluar dari, kalau kita ada barang basah di sini juga bisa ditaruh lampu. Seperti kita bawa kayak lampu sepeda di belakang ada merah kelap-kelip, atau ya katakanlah untuk pertanda kalau kita jalan malam hari itu ada manusia depan kita, ditaruh ini lampu kelap-kelip. Nah, di sini ada tersembunyi untuk kata tongkat kita, ataupun kalau sekecil ini, kalau di Alpine region mungkin taruh ASX 2 ya. Kita semuanya di sini juga ada yang bisa disembunyikan lagi, dimasukin. Nah, sayangnya di sini tidak seperti Talon 44 yang aku punya, yang udah aku bahas dulu. Mungkin aku taruh linknya di atas sana, atau di atas sini, atau di bawah gitu. Seperti Talon 44 itu kan ada cantar, selain ada setting untuk bawah sleeping bag, kompartmen di bawahnya itu juga ada strap untuk kita matras ataupun hal-hal yang lain yang bisa disangkutkan di bawah kalau tidak cukup di dalam, ataupun kita hanya mau taruh barang itu di luar. Lainnya sama, bedanya dengan 44 dengan 33 ini ya itu aja, kompartmen di bawah yang ada resettingnya dan juga strap di bawah. Selebihnya sama semua sih, depan atas. Oke. Nah, ini untuk juga menaruh walking pole kita, walking stick, trekking pole, whatever you name it, apa aja yang kalian panggil, taruh sini samping. Nah, untuk kantong atas satu, ini di luar, biasanya untuk snack aku ataupun sejadah. Kantong yang lainnya di depan ini.
ini biasanya aku taruh coklat bar aja. Kalau HP bisa di kantong. 2 ya. Nah, dan dia juga ini tidak menyatu dengan hip belt. Jadi kan biasanya ada itu kalau kita hip belt tuh ada kantongnya, begitu ditarik, kantongnya juga tertarik. Jadi nggak seluas apa yang sebenarnya dicantumkan gitu loh. Kalau ini nggak ada masalah. Mau ditarik demikian, ukuran kantong tetap nggak berubah. Oke, tadi depan udah. Sekarang yang belakangnya. Nah ini kita bisa ukur, maksudnya bisa merubah-ubah ukurannya ya, ukuran torso kita. Tinggal ada velcro di dalamnya, dan juga di belakang tersebut ada kompartemen yang sebenarnya itu untuk apa namanya, air, kantong air ya, kantong air. Dan di sini juga bisa digantungkan kantong air sini. Ada cantelannya, tinggal masukin di loopnya, pum, klikkan lagi. Nah, ini jarang banget cukup pakai. Kalau aku biasa kalau yang bawa 3-3 ini cukup bawa botol minuman aja. Nah, untuk ininya, suspensinya, ini dibuat dari rubber ya, karet, di die cut sedemikian rupa. Jaring juga ada, sistemnya tuh airspace ya. Jadi udara di bahu, di apa namanya, punggung kita tuh bisa lewat gitu. Jadi menolong untuk mengurangi panas dan gesekan-gesekan dengan kasur ini. Jadi nggak begitu panas. Tapi aku belum pernah sih merasakan, walaupun berkeringat, belum pernah merasakan panas dipakai ini belakang. Aman aja. Nah, ini semua suspension system ini menyatu dengan si hip belt ini yang elastis ya. Jadi walaupun nampaknya rigid, ini apa namanya, frame di bawah, di dalam, tapi kalau kita bawa jalan itu bisa mengikuti arah kita. Nah, ini bisa di bengkokin gitu nih, kita jalan kiri kanan gitu loh. Nah, ini juga siripnya fleksibel, jadi mengikuti gerak tubuh kita, gerak pinggul kita. Jadi nggak kaku. Jadi menyatu dah dengan gerakan pada kita. Sedangkan hip beltnya nih, ini yang aku suka. Gerakan dari luar ke dalam. Karena ini tangan kita kan dibangun fungsinya untuk lebih kuat dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Nah, kita memang suka tanggal ini. Ada beberapa ranselku yang lainnya tidak seperti ini. Jadi seperti model lama, dari dalam keluar, nggak begitu leluasa dah. Apalagi, oke. Ini yang aku sampai sekarang belum tahu apa ini gunanya kantong. Paling enggak aku taruh ini apa namanya, ledeman aku lah yang gunting kecil. Karena aku lebih suka bawa gunting daripada pisau lipat ya. Gunting bisa gunting apa aja. Misalnya taruh dah Indomie goreng itu ya. Kan bumbunya itu minyak. Nah, kalau nggak kita pintar-pintar motongnya atau disobek gitu aja, minyak kemana-mana. Belipet ke tangan gitu loh. Nah, kalau kita pakai gunting bumbunya itu kan rapi, jadi tuangnya ke mangkok itu juga rapi gitu, jangan nggak banyak yang tertumpah. Itu makanya aku suka bawa gunting lipat dari Leatherman, itu cukup dah. Nah, sedangkan ini tadi yang attachment untuk yang tracking pole ya ke belakangnya. Apa lagi? Oke. Ini load lifternya untuk mendekatkan load kita ke bahu sehingga kita nggak merasa tertarik untuk jalan ke belakang gitu. Ringkasnya gitu aja. Oke, cara
makainya gampang. Ini cukup ringan. Oh ya, beratnya 1 kilo. Daya beban, daya angkutnya katakanlah hanya 8 kilo maksimal. 9 kilo masih oke. Sebelum kita merasakan ini nyubit bahu kita loh. Aku belum pernah sih bawa 9 kilo dengan ini. Oke, untuk makainya ya masing-masing orang beda ya. Kadang ada yang di flip, tapi aku selalu pakai ini, ambil lifternya ringan. Nah, pakai hipnya dulu. Kalau ringan gini nggak begitu masalah ya. Nah, hip dulu, kemudian strap dada, lena, terus pakai lagi strap remnya, terakhir barulah load lifter. Jadi kita udah menyatu dengan ransel. Jadi mau jalan gimana pun itu seimbang sejalan ya. Gitu. Dan ketika membuka berlawanan. Load lifter dulu, straighten straps, baru pinggang hip belt. Mungkin kalian malah bertanya nih, apa sih yang buat kayak gitu untuk jalan 2-3 hari? Oke. Kita buka aja. Ini sebagian tinggal pergi ya. Tinggal yang di sini paling beli makanan lebih lagi. Nah, di dalamnya, oke. Selain kantong di luar, perbedaan dengan 44, kalau yang dalam 44 itu, ini juga bisa di setel ya, dia bisa lebih tinggi, sehingga kita bisa memuat lebih banyak barang. Tapi ini nggak ada, ini fix. Dan kita buka gini aja, dan di bawah tutup ini ada jaring kantong jaring dengan tempat kunci, kantong kunci. Jadi kalaupun kita pergi ke gunung naik motor, kunci simpan di sini, nggak bakal hilang kemana-mana, nggak bakal sibuk nyarinya. Nah, kemudian ini ada strap untuk pengencang beban, masih bisa lagi ke atas ya. Jadi bisa juga kalau kalian yang suka naik tebing, panjat tebing, ini bisa taruh tali di situ untuk top. Buka. Trekking pole lipat. Ini biasanya aku kantong makanan. Ini pindah-pindah tempat. Kalau aku bawa ini ya aku taruh sini, cuma satu tok. Jika kalau bawa tas yang lain, pindah juga tempatnya. Di sini aja. Makanan mungkin untuk 2-3 hari. Piring, kompor, sendok, kopi, dan segala di dalam. Aku selalu melebihkan 1-2 hari makanan ya. Kalau misalnya pergi 2-3 hari, mungkin makanan untuk 4 hari, 5 hari. Tapi ya, ngemil aja. Makanan pokok seperti nasi itu aku nggak begitu suka untuk bawa. Kalau kadang-kadang juga bawa beras. Bukan beras sih, nasi. Ya nasi paling tahan berapa lama sih? 1-2 hari. Dah. Kemudian apa lagi? Nah ini kantong yang berisikan. Soalnya oke. Ini katanya
nggak waterproof ya, cuman water resistant. Jadi kalau hujan terus lama-kelamaan ya air tembus juga. Sehingga makanya aku membawa ini kantong untuk makanan yang waterproof. Kemudian kantong untuk hal yang lain yang juga waterproof. Beda. Ini dari Hapalat Mountain Gear juga. Ini Hapalat Mountain Gear juga. Karena seperti aku biasakan, tas beda-beda, tapi di dalamnya selalu sama. Tas makanan dan juga tas untuk anti air, untuk hal-hal penting. Misalnya sajadah, baju ganti, jaket bulu, pakaian ganti atau pakaian untuk tidur, sleeping system. Ini waktu kemarin ke gunung-gunung di Indonesia, Spark, Sea2 Summit Spark 1 itu masih terlalu, bukan masih terlalu ya, masih agak panas untuk aku. Jadi sering aku pakai ini, Sea2 Summit Reactor. Sebenarnya ini apa namanya? Untuk sleeping bag liner ya. Jadi untuk pelindung sleeping bag itu sendiri supaya jangan cepat kotor. Karena seperti kita ketahui kalau yang sleeping bag blue angsa itu kalau sering-sering dicuci akan hilang daya pemanas di dalamnya. Untuk daya penyimpan hangatnya gitu loh, bukan pemanas. Jadi semakin jarang kita cuci, lebih bagus. Nah, ini yang kita pakai untuk melindungi. Nah, ini terbuat dari polar. Kalau dipakai untuk sleeping bag, ini bisa menambah hangatnya sekitar 5 derajat ya. Jadi kalau sleeping bag itu fungsinya untuk 10 derajat, dan kita pakai ini bisa menambah jadi 5 derajat tahan. Ini ya, Sea2 Summit Thermalite Reactor. Kemudian sleeping mat aku dari Nemo Tensor. Udah, itu aja. Ini dalam. Kemudian yang tadi yang paling bawah. Ya, pasti kalian bingung. Lu kok di bawah sih tenda? Biasa kan di atas. Oke. Tapi ya, ini tenda kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Tapi kalau sih dipakai, tinggal angkat dua-duanya aja sebenarnya. Tas makanan dan tas dry pack. Grab ketiga kali udah tenda. Itu aja. Udah. Apalagi yang perlu dibahas tentang tas ini. Tas mungil, ringan, dan nyaman dipakai. Dari Osprey tahun 33. Kalau sedangkan yang tahun 44 kemarin itu udah ada yang punya hak. Waktu aku di Indonesia, dia pengen, ya udah, dia seorang porter yang aku suka, senang, baik hati, dan rajin ibadah. Jadi dia benar-benar deserve tahun 44 aku itu. Tapi juga itu untuk membuka jalan. Ini kan model lama loh, talon model lama. Kalau model baru itu siripnya tuh ke nyamping. Insya Allah juga aku bakal ulas tuh. Talon 44, ada juga talon 55. Ayo, siapa yang pernah dengar nggak talon 55? Ada. Tapi jarang didapat itu. Yang ada kan paling tinggi yang orang tahu tuh talon 44, talon 33. Tapi ada juga yang talon 55, jarang diketahui orang. Insya Allah aku bisa dapat di tangan aku nantinya. Jadi kita bisa ulas apa aja keistimewaan 55. Dari model baru loh. Ini model sebelumnya. Aku nggak tahu tahun berapa, mungkin tahun 2021 ya. Yang 22 kan udah ada tahun yang baru model. Banyak Osprey mengeluarkan model-model baru. Termasuk exhaust lama nggak ada kantong disirip, tapi exhaust yang baru ada kantong disirip dan segalanya. Oke dah, demikian dulu ulasan aku tentang tas talon 33 ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih untuk kalian untuk nonton videoku kali ini.
aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.